Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi fungsi. Ya, jadi ini adalah sambungan dari materi matriks relasi dan fungsi. Oke, kita perhatikan terkait dengan fungsi, misalkan himpunan A dan himpunan B. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat untuk satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita dapat menuliskan notasinya adalah fungsi dari A terhadap B, yang artinya bahwa F memetakan dari A ke B. A disebut sebagai daerah asal atau domain dari F dan B disebut sebagai daerah hasil atau kodomain, atau kita bisa menyebutkan juga sebagai range dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita dapat menuliskan untuk F dari A sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika F dari A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, ya anggotanya adalah A, kemudian B, ada anak panah sebagai penghubungnya. Kita lihat terkait dengan fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Kemudian terkait dengan frasa dihubungkan dengan tepat untuk satu elemen di dalam B, yang berarti bahwa jika A, B merupakan elemen dari F dan A, C merupakan elemen dari F, maka B sama saja dengan C. Oke, kita perhatikan untuk fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, untuk himpunan pasangan terurut, ya itu seperti pada materi relasi. Kemudian yang kedua, formulasi pengisian nilai atau assignment. Contoh jika fx sama dengan 2x ditambah 10, ya, kemudian fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan 1 per x. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk kata-kata, contoh f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Kemudian yang keempat, kita bisa spesifikasikan ke dalam kode program atau source kode. Contoh fungsi menghitung nilai mutlak dari x. Ya, di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan function, ya, kita menggunakan integer, kemudian jika x lebih kecil daripada 0, ya, kemudian di mana untuk x-nya sama dengan negatif x dan juga sama dengan x. Oke, terkait dengan contoh, teman-teman bisa melihat ya, untuk fungsinya anggota di dalamnya adalah 1,U, 2,V, dan 3,W. Dari himpunan A, diketahui bahwa 1, 2, 3 untuk anggotanya, kemudian untuk himpunan B, anggotanya adalah U, V, dan W. Adalah fungsi dari A ke B. Maka di sini kita dapat menuliskan untuk F1-nya sama dengan U, kemudian F2-nya sama dengan V, dan F3-nya sama dengan W, di mana daerah asal dari F adalah A, dan daerah hasilnya adalah himpunan B, sehingga jelajah dari F adalah UVW, yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Ya, kalau misalkan teman-teman mau lebih paham lagi, bisa untuk digambarkan ke dalam diagram panah. Contoh berikutnya lagi terkait dengan relasi, misalkan fungsi f-nya
anggota di dalamnya adalah 1,U, 2,U, dan 3,V. Diketahui juga dengan hal yang sama ya, untuk himpunan A-nya anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian untuk himpunan B-nya anggotanya adalah U, V, dan W. Adalah fungsi dari A ke B meskipun U merupakan bayangan dari dua elemen A, sehingga daerah asal fungsi adalah A, di mana daerah hasilnya adalah B, dan jelajah fungsi adalah U, V. Oke, terkait dengan contoh fungsinya, ya anggotanya adalah 1,U, 2,V, dan 3,W, di mana himpunan A diketahui anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. Dikatakan bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan terhadap B. Ya, jadi di sini ada satu anggota ya yang tidak memiliki fungsi atau elemen atau tidak terpetakan ke himpunan B. Jadi kalau misalkan satu pasangannya adalah U, dua pasangannya adalah V, tiga pasangannya adalah W, sedangkan 4 tidak memiliki pasangannya, maka disebutkan sebagai bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke fungsi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan fungsi, maka segala anggota yang ada di himpunan A harus memiliki pemetaan di himpunan B. Ya, kemudian berikutnya lagi contoh untuk relasi jika fungsinya adalah 1,U, 1,V, 2,V, dan 3,W. Ya, maka di sini diketahui untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, kemudian B-nya adalah U, V, dan W. Dikatakan juga fungsi karena 1 dipetakan kedua buah elemen B, yaitu U dan V. Ya, jadi kalau misalkan juga terkait dengan hubungannya, ya relasi terhadap fungsi, dikatakan juga bukan fungsi jika ada satu anggota yang kita petakan ke himpunan B itu dua anggota. Jadi tidak boleh juga. Jadi himpunan A itu dipetakan ke himpunan B, masing-masing memiliki anggotanya. Oleh karena itu disebut sebagai fungsi. Kemudian misalkan untuk fungsi Z terhadap Z didefinisikan untuk fx sama dengan x kuadrat, maka daerah asal dan daerah hasil dari f adalah himpunan bilangan bulat, ya, dan jelajah dari f adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Fungsi f dikatakan satu-satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Kita perhatikan ya di sini terkait dengan himpunan A. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa ia memiliki ya satu injektif atau anggota A, ke daerah hasilnya juga memiliki satu anggota. Kita perhatikan untuk himpunan A ya dipetakan terhadap himpunan B nilainya adalah 1, kemudian B dipetakan terhadap himpunan B yaitu 3, kemudian C dipetakan terhadap himpunan B yaitu 5, dan D dipetakan ke himpunan B yaitu 2. Sehingga sebagai contoh lagi terkait dengan relasi ya di sini ada fungsinya 1,W, 2,U, 3,V, di mana untuk anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, dan anggota dari himpunan B adalah U, V, W, dan X. Adalah fungsi satu-satu. Tetapi relasinya, di mana fungsinya 1,U, 2,U, dan 3,V, di mana untuk himpunan A anggotanya adalah 1,2, 3, dan himpunan B-nya adalah U, V, W, bukan fungsi satu-satu karena F1-nya itu sama dengan F2 atau sama dengan U. Ya, jadi 1,U kemudian 2,U itu disebut bukan fungsi satu-satu. Kita perhatikan contoh berikutnya lagi. Misalkan fungsi dari F
di mana Z terhadap Z, tentukan apakah fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan fx sama dengan x dikurangi 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Ya, terkait dengan penyelesaian yang pertama, untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 1, ya itu bukan fungsi 1 ke 1. Karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda. Nilai fungsinya sama, misalnya f2 sama dengan f negatif 2 itu sama dengan 5, padahal negatif 2 tidak sama dengan 2. Contoh ya. Kemudian fx sama dengan x dikurangi 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena untuk a tidak sama dengan b, a dikurangi 1 itu tidak sama dengan b dikurangi 1. Misalnya untuk x sama dengan 2, di mana f2 itu sama dengan 1, dan untuk x sama dengan 2, f negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Oke, kita perhatikan terkait dengan fungsi f dikatakan dipetakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, dengan kata lain seluruh elemen B merupakan jelajah dari f. Sehingga fungsi f disebut sebagai fungsi pada himpunan B. Ya, teman-teman bisa melihat jika fungsi pada atau surjektif maka akan berlaku himpunan A ya. Kemudian memiliki daerah hasilnya adalah anggota yang sama, yaitu A dipetakan terhadap 1 juga C dipetakan terhadap 1. Kemudian contoh berikutnya lagi terkait dengan fungsi untuk 1U, 2U, 3V dari anggota himpunan A 1, 2, 3 dan anggota himpunan B U, V, dan W bukan fungsi karena W tidak termasuk jelajah dari F. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan F sama dengan 1W, 2U, 3V merupakan fungsi karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Ya, kalau teman-teman melihat tadi ya di slide sebelumnya terkait dengan diagram panah. Oke, berikutnya lagi terkait dengan contoh misalkan fungsi Z terhadap Z, tentukan apakah fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 1 dan fx-nya sama dengan x dikurangi 1 merupakan fungsi pada. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 bukan merupakan fungsi pada karena tidak semua bilangan bulat merupakan jelajah pada f. Kemudian fx sama dengan x kurangi 1 adalah fungsi pada karena untuk setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y sama dengan x dikurangi 1 akan dipenuhi untuk x sama dengan y ditambah dengan 1. Fungsi f dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Kita perhatikan terkait dengan relasinya untuk f sama dengan 1U, 2W, dan 3V, di mana untuk himpunan A 1,2,3, untuk anggota himpunan B adalah U, V, dan W merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Ya, jadi ini gabungan antara ya fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Ya, di sini ada contohnya ya, teman-teman bisa melihat terkait dengan diagram panah. Untuk fungsi fx sama dengan x dikurangi 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Fungsi 1 ke 1 bukan pada ya, teman-teman bisa melihat artinya di sini memiliki anggota masing-masing di daerah hasilnya. Kemudian kalau misalkan fungsi pada bukan 1 ke 1 ya, teman-teman bisa melihat anggota dari himpunan A dipetakan terhadap B ya, di mana ada anggota dari A yang memiliki petanya
adalah sama, yaitu 2. Kemudian bukan fungsi satu ke satu maupun pada, ya jika teman-teman bisa melihat ada 2 anggota dari himpunan A yang dipetakan ke dalam satu anggota terhadap himpunan B. Kemudian bukan fungsi jika dari himpunan A ya kemudian dipetakan ke himpunan B jika ada anggota atau daerah hasilnya pada himpunan B itu memiliki 2 anggota, juga dari himpunan A ada anggota yang sama ke himpunan B, jadi memiliki anggota 1 dan juga dipetakan terhadap anggota 2. Kita perhatikan jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Kemudian yang kedua, balikan fungsi dilambangkan dengan F inverse atau F pangkat negatif 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F inverse B sama dengan A jika F kali A sama dengan B. Kemudian yang ketiga, fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible. Dapat dibalikan karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, karena fungsi balikannya tidak ada. Sebagai contoh, ya teman-teman bisa melihat terkait dengan diagram panah tadi di slide sebelumnya, dikatakan sebagai fungsi invertible atau yang bisa dibalik dan juga yang tidak bisa dibalik. Ya, jadi ini teman-teman bisa dipelajari terkait dengan contoh-contohnya. Kemudian juga di sini ada contoh berikutnya ya, terkait dengan tentukan balikan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 1. Ya, kita perhatikan terkait dengan komposisi dari 2 buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan fungsi adalah F dari himpunan B ke himpunan C. Maka komposisi F dan G akan dinotasikan dengan F bundaran dari G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan. Ya, teman-teman bisa melihat untuk persamaannya F bundaran G dari A sama dengan FG kali A. Di sini ada contoh ya terkait dengan komposisi dari 2 buah himpunan di mana terdapat untuk fungsi G yang memetakan himpunan A yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, kemudian himpunan B anggotanya adalah U, V, dan W. Ya, di mana untuk gabungannya menjadi UY, VY, dan WZ. Kemudian yang berikutnya yang memetakan B, U, VW ke C, C diketahui X, Y, Z, maka fungsi komposisi dari A ke C yaitu sama dengan 1Y, 2Y, dan 3X. Berikutnya lagi terkait dengan contoh, fx sama dengan x dikurangi 1 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 1 jika kita diminta untuk menentukan f bundaran g dan g bundaran f, maka penyelesaiannya adalah f dikalikan dengan x kuadrat ditambah 1. Maka kita akan jabarkan dulu x kuadrat tambah 1 itu sama dengan x kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi 1. Hasilnya ya sama saja dengan x kuadrat. Karena 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk G bundaran F ya hasilnya adalah X dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 1 hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan 2. Kita perhatikan beberapa fungsi khusus yaitu fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara 2 bilangan bulat. Fungsi floor dari X teman-teman bisa melihat ya, itu turun ke bawah, menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X, jadi dibulatkan ke bawah. Ya, sedangkan untuk fungsi ceiling dari X
dibulatkan ke atas ya, kakinya ada di atas, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Jadi kita bulatkan ke atas. Dengan kata lain, untuk fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan untuk fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Kita perhatikan untuk contoh dari fungsi floor dan ceiling di sebelah kiri. Jika ya kita membulatkan atau mengetahui angkanya adalah 3,5, maka tadi sudah dikatakan kita akan membulatkan ke bawah sama dengan 3. Sedangkan kalau 0,5 kita bulatkan ke bawah itu sama dengan 0. Untuk 4,8 kita bulatkan ke bawah itu sama dengan 4. Kemudian negatif 0,5 kita bulatkan ke bawah, diingat ya. Untuk bilangan negatif semakin ke bawah itu semakin kecil atau semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Maka di bawah dari negatif 0,5 itu sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 3,5 dibulatkan ke bawah itu sama dengan negatif 4. Sedangkan kalau bentuk ceiling, jika kita ketahui bilangannya 3,5, kita diminta untuk bulatkan ke atas, maka akan sama dengan 4, kemudian 0,5 sama dengan 1, 4,8 kita bulat ke atas sama dengan 5, negatif 0,5 kita bulatkan ke atas itu sama dengan 0, kemudian negatif 3,5 kita bulatkan ke atas itu sama dengan negatif. Di dalam komputer, data dikodekan dalam untaian byte. 1 byte terdiri atas 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk merepresentasikan data adalah 125 per 8. Ya, ini merupakan ya bentuk floor. Artinya 125 kita bagi dengan 8, ya berapa angkanya? Kita bulatkan ke atas, hasilnya adalah 16 byte. Perhatikan bahwa 16 dikalikan dengan 8 itu hasilnya adalah 128 bit, sehingga untuk byte yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit agar 1 byte tetap 8 bit atau bit ekstra yang ditambahkan untuk menggenapi 8 bit yang disebut sebagai padding bits. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan fungsi modul. Misalkan A adalah sebarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A modul M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Kemudian A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q ditambah R. Jika 0 lebih kecil daripada R juga lebih kecil dari M. Ya, contoh, jika 25 mod 7 itu sama dengan 4. Kemudian 15 mod 4 itu sama dengan 0. 3612 mod 45 itu sama dengan 12, kemudian 0 mod 5 sama dengan 5, negatif 25 mod 7 sama dengan 3. Sehingga negatif 25 itu sama saja dengan 7 dikalikan dengan 4, sama saja dengan negatif 28 ditambah dengan 3, hasilnya adalah negatif 25. Ya, kemudian yang kedua ada fungsi faktorial. Yang ketiga ada fungsi eksponensial. Untuk kasus perpangkatan negatif, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kemudian yang kelima ada fungsi logaritmik, yaitu fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Ya, kita perhatikan lagi terkait dengan fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri, yaitu di mana n faktorial sama dengan 1 kali 2 dikalikan dengan titik-titik-titik dan seterusnya sampai dengan n dikurangi 1 dikalikan dengan n, atau sama dengan n kurangi 1 faktorial dikalikan dengan n. Sedangkan untuk fungsi rekursif disusun oleh 2 buah bagian. Yang pertama ada basis, kemudian yang kedua ada recurrence. Terkait dengan basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri, dikatakan bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif.
Kemudian terkait dengan recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri. Argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Ya, kita perhatikan di sini ada contoh terkait dengan rekursif dari faktorial, yaitu basis n faktorial itu sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Kemudian B recurrence jika n faktorial sama dengan n dikalikan dengan n dikurangi 1 faktorial jika n lebih besar dari 0. Ya, diketahui 5 faktorial kita akan menghitung dengan menggunakan perhitungan maju juga kita menggunakan perhitungan balik. Kita perhatikan terkait dengan recurrence, jika diketahui 5 faktorial maka akan sama dengan 5 dikalikan dengan 4 faktorial. Maka 4 faktorial kita jabarkan lagi menjadi 4 dikalikan dengan 3 faktorial. Lalu 3 faktorial kita jabarkan lagi 3 dikalikan dengan 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 dikalikan dengan 1 faktorial. Sehingga nilai dari 1 faktorial sama dengan 1 dikalikan dengan 0 faktorial, sehingga kita peroleh untuk 0 faktorialnya sama dengan. Kemudian kita lanjut, jika kita melakukan perhitungan faktorial mundur atau dari bawah ke atas, kita perhatikan 0 faktorial sama dengan 1, ya, kemudian 1 faktorial itu sama saja dengan 1 dikalikan dengan 0 faktorial, sama saja dengan 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 faktorial, itu sama saja dengan 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2, itu sama dengan 6. Kemudian 4 faktorial yaitu 4 kali 3 faktorial sama saja dengan hasilnya 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian 5 faktorial sama saja dengan 5 kali 4 faktorial atau sama dengan 5 kali 24 sama dengan 120. Sehingga 5 faktorial itu sama saja dengan 120. Ya, di sini juga ada contoh lain terkait dengan rekursif, ya, teman-teman bisa melihat di mana fx itu jika x sama dengan 0, kemudian jika x tidak sama dengan 0. Dikatakan fungsi Chebyshev jika n sama dengan 1, kemudian n sama dengan 1, bahkan n lebih besar daripada 1. Dikatakan fungsi Fibonacci jika fn-nya itu n sama dengan 0, n sama dengan 1, juga n sama dengan atau lebih besar dari 1 untuk anggota di dalamnya adalah 0, 1, fn kurangi 1 ditambah dengan fn dikurangi 2. Ya, kita perhatikan terkait dengan relasi kesetaraan, definisinya di mana relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan dapat menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Kemudian yang ketiga, dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau ekivalen. Kemudian contoh berikutnya lagi, A himpunan mahasiswa. Kemudian R merupakan relasi pada A, B merupakan anggota dari R jika A satu angkatan dengan B. Maka teman-teman bisa melihat R untuk refleksif setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau misalkan R setangkup, jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Kemudian jika R menghantar, jika A seangkatan dengan B, maka B seangkatan juga dengan C, maka pastilah A juga seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Kemudian terkait dengan relasi pengurutan parsial, definisinya relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial jika ia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Kemudian himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial dan dilambangkan dengan
S, R. Contoh, untuk relasi lebih besar daripada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Maka kita dapat menuliskan untuk alasannya, relasi lebih besar daripada refleksif karena A lebih besar sama dengan A untuk setiap bilangan bulat A. Kemudian relasi lebih besar sama dengan tolak setangkup karena jika A lebih besar daripada B dan B lebih besar sama dengan A, maka A sama dengan B. Untuk yang ketiga, relasi lebih besar sama dengan menghantar, karena jika A lebih besar sama dengan B, maka B lebih besar sama dengan C, maka A juga lebih besar sama dengan C. Kita perhatikan di sini juga ada contoh terkait dengan relasi yang habis membagi pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Alasannya kenapa? Ya karena relasi yang habis membagi itu bersifat refleksi tolak setangkup dan sebagai menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi pengurutan parsial, dua buah benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil atau lebih besar daripada atau lebih rendah bahkan lebih tinggi daripada lainnya menurut sifat atau kriteria tertentu. Kita perhatikan ada istilah pengurutan menyatakan bahwa benda di dalam himpunan tersebut diurutkan berdasarkan sifat dan kriteria. Kemudian ada juga kemungkinan yang terjadi untuk dua buah benda di dalam himpunan tidak berhubungan dalam suatu relasi pengurutan parsial. Dengan demikian kita tidak dapat membandingkan keduanya sehingga tidak dapat diidentifikasi mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang ketiga, itulah alasan digunakan istilah pengurutan parsial atau pengurutan tak lengkap. Untuk klosur relasi, di sini ada contoh, ya relasi R, anggotanya adalah 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 pada himpunan A, 1, 2, dan 3, tidak refleksif. Bagaimana untuk kita membuat relasi tersebut refleksif yang sedikit mungkin dan mengandung R? Ya, kita lihat terkait dengan penyelesaiannya. Tambahkan 2,2 dan 3,3 ke dalam R karena dua elemen relasi ini yang belum terdapat di dalam anggota R. Sehingga relasi barunya mengandung 1,1, 1,3, 2,2, 2,3, 3,2, dan 3,3. Maka relasi S disebut sebagai klosur refleksif dari himpunan R. Jadi kalau misalkan di tugas nanti ada contoh soal yang seperti ini untuk teman-teman menentukan ke dalam klosur relasi, ya maka teman-teman akan menuliskan anggota yang belum ada di relasi tersebut. Ya, contoh berikutnya lagi ya, di sini teman-teman bisa membaca terkait dengan relasi klosur setangkup. Oke, kemudian misalkan R adalah relasi pada himpunan A, di mana R dapat memiliki atau tidak memiliki sifat P, seperti refleksif, setangkup, atau menghantar, jika terdapat relasi S dengan sifat P yang mengandung R sedemikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka S disebut sebagai klosur atau tutupan dari R. Kemudian di sini ada klosur refleksif, misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A, maka refleksifnya dari R adalah R gabungan terhadap A atau refleksif yang dalam hal ini klosur refleksifnya sama dengan A, A di mana A merupakan elemen dari A. Ini ada contoh ya, diketahui untuk relasi pada ada relasi 1,1 anggotanya 1,3, 2,3, dan 3,2. Sedangkan untuk himpunan A diketahui anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Maka untuk klosur refleksifnya, ya teman-teman bisa melihat anggotanya adalah 1,1, kemudian 2,2, dan 3,3. Ini yang tadi ditambahkan seperti itu ya. Kemudian di sini kalau ditanyakan R gabungan terhadap A, ya maka teman-teman akan menuliskan semua anggota yang berada di dalamnya atau kemungkinan yang terjadi.
Kemudian berikutnya lagi ada contoh ya, teman-teman bisa membaca terkait dengan klosur refleksif. Kemudian terkait dengan klosur setangkup, misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A, ya, di mana setangkup dari R adalah R gabungan dari R inverse dengan R inverse-nya anggotanya B, A, di mana A, B, A merupakan elemen dari R. Di sini ada contoh ya terkait dengan klosur setangkup. Teman-teman bisa memperhatikan ya untuk relasi dari R dan juga himpunan dari A. Ini bisa dibaca ya terkait dengan R gabungan terhadap R inverse, itu sama saja kita akan mengalihkan atau memasukkan semua anggota yang terdapat di relasi R dan juga di himpunan A atau kemungkinan yang terjadi. Di sini juga contoh berikutnya terkait dengan klosur setangkup. Kemudian ada juga terkait dengan klosur penghantar, ya, di mana pembentukan klosur menghantar lebih sulit daripada dua buah klosur sebelumnya. Ya, di sini teman-teman bisa melihat R tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan, yaitu A, C sedemikian sehingga A, B dan B, C di dalam R. Pasangan A, C yang tidak terdapat di dalam R adalah 1,1, kemudian 2,2, 2,4, dan juga 3,1 yang tidak dapat kemungkinannya terhadap relasi R dan juga himpunan A. Ya, kemudian untuk penambahan semua pasangan ini ke dalam R sehingga menjadi S-nya sama dengan anggotanya adalah 1,2, 1,4, 2,1, 3,2, 1,1, 2,2, 2,4, 3,1. Itu tidak menghasilkan relasi yang bersifat menghantar karena terdapat 3,1 merupakan elemen dari S dan juga 1,4 merupakan elemen dari S. Tetapi untuk 3,4 bukan merupakan elemen dari S. Terkait dengan klosur menghantar dari R adalah R pangkat bintang sama dengan R kuadrat gabungan dari R pangkat 3, ya, gabungan dari R pangkat 4 dan seterusnya hingga R pangkat N, jika M indeks R adalah matriks yang merepresentasikan R pada sebuah himpunan dengan N elemen, maka matriks klosur akan menghantar. Ya, persamaannya ya seperti yang sudah dituliskan terkait dengan klosur menghantar. Ya, teman-teman dapat melihat terkait dengan contohnya, ini masih sama terkait dengan hubungannya dari relasi. Ya, kalau teman-teman sudah menonton di video sebelumnya, di sini diketahui untuk relasinya anggotanya adalah 1,1, 1,3, 2,2, 3,1, dan 3,2. Kemudian anggota himpunan A 1, 2, 3 kita diminta untuk menentukan klosur menghantar dari R. Ya, teman-teman bisa melihat kalau ada hubungannya, ya, elemen di dalamnya berarti bernilai 1, jika tidak ada, maka elemennya akan bernilai 0. Kalau untuk gabungan, ya, bukan irisan. Sehingga kita dapat merepresentasikan terkait dengan perkaliannya. Sehingga kita peroleh hasil, ya, 1, 1, 1, baris yang kedua 0, 1, 0, baris yang ketiga 1, 1, 1. Sehingga kita dapat menuliskan untuk R, klosur menghantar, sama dengan anggotanya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,1, 3,2, dan 3,3. Kemudian kita perhatikan terkait dengan aplikasi klosur menghantar, ya, di mana untuk klosur menghantar menggambarkan bagaimana pesan dapat dikirim dari satu kota ke kota yang lain, baik melalui hubungan komunikasi secara langsung atau melalui kota antara sebanyak mungkin. Ya, kita bisa melihat misalkan berkaitan dengan jaringan komputer. Mempunyai pusat data di Jakarta, Bandung, juga Surabaya, dan Medan, Makassar, dan juga Kupang. Misalkan R adalah relasi yang mengandung anggota A dan B. Jika terdapat saluran telepon dari kota A ke kota B, maka kita dapat menggambarkan, ya, misalkan Makassar adalah kota A, kemudian Kupang adalah kota B, maka kita akan menggambarkan diagram panahnya dari kota A ke kota B. Kemudian juga begitu hubungan antara, ya, Jakarta
ke Bandung, kemudian Bandung ke Medan, kemudian Jakarta ke Medan, juga Medan ke Surabaya ya. Kemudian sampai di sini titik ya. Jadi dimulai dari Jakarta dan berhenti sampai di Surabaya. Oke, berikutnya lagi, karena tidak semua link langsung dari satu kota ke kota yang lain, maka pengiriman data dari Jakarta ke Surabaya tidak dapat dilakukan secara langsung. Relasi R tidak menghantar karena ia tidak mengandung semua pasangan pusat data yang dapat dihubungkan baik melalui link ataupun tidak langsung. Kemudian terkait dengan klosur menghantar merupakan relasi yang paling minimal yang berisi semua pasangan pusat data yang mempunyai link langsung atau tidak langsung dan mengandung R. Oke, jadi baik, sekian untuk pembahasan video kali ini. Selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.